Baik, kita lanjutkan. Untuk tahapan pertama yang kita pelajari tentang Community Need Assessment adalah tentang tahap perencanaan dan perorganisasian. Tahap perencanaan dan perorganisasian, ya, terutama tahap perencanaan dimulai dengan establishing partnership. Artinya kita membuat partnership, membuat rekanan dengan pihak yang ada di komunitas yang kita tuju atau menjadi target kita. Nah, biasanya untuk kondisi normal, saya meminta di awal itu untuk membuat kontak, ya, mencari satu orang yang menjadi kontak di dalam komunitas tersebut. Misalnya katakanlah Pak Kepala Desa misalnya, atau misalnya guru BK kalau di sekolah, atau misalnya kalau di anak jalanan, atau misalnya di anak-anak pang itu misalnya ada ketuanya. Nah, itu kita melakukan kontak dengan mereka, dan mereka lah yang menjadi stakeholder yang pertama. Artinya mereka yang menjadi key person, ya, orang kunci dalam kegiatan kita. Jadi dia adalah pintu masuk, ya, dan juga sebagai penghubung kita dengan orang-orang yang akan menjadi target sesungguhnya daripada need assessment kita nanti, dan juga target dari intervensi. Nah, selama masa pertama ini partner di bawah bekerja sama, ya, dan juga diberikan pengetahuan untuk mengetahui untuk bisa memahami apa yang akan kita lakukan, apa tujuan kita, goals dan objektif kita dalam need assessment ini. Tahap pertama ini adalah pengumpulan informasi, dan dilanjutkan dengan mempelajari organisasi yang juga ada kaitannya dengan kelompok tersebut, ya, atau dengan kita sendiri. Misalnya apakah Anda misalnya melakukan need assessment didanai oleh suatu LSM misalnya, atau didanai oleh kampus misalnya seperti itu, atau oleh pemegang dana misalnya secara perorangan. Dan juga kita tahap berikutnya, dan juga dalam tahap ini adalah tujuan kita adalah mengidentifikasi tujuan dan juga apa yang menjadi motif daripada orang-orang yang berkaitan dengan mereka. Nah, tapi ini mungkin terlalu luas, ya. Yang penting adalah mengumpulkan informasi dan mempelajari tentang organisasi. Itu adalah kunci pentingnya. Kemudian ada langkah-langkah yang akan disampaikan di bawah ini dalam melakukan tahap planning dan organizing, ya. The step need to be complete prior to moving on the next phase. Nah, jadi menurut Sharma, langkah-langkah yang akan kita bicarakan di bawah ini harus diselesaikan dulu sebelum kita masuk kepada langkah selanjutnya. Nah, yang pertama adalah tahap information gathering ini, ya. Bagian dari tahap planning adalah kita melakukan information gathering. Tujuannya adalah ini, get to know your need assessment committee, untuk mengetahui apa yang menjadi komunitas yang akan dilakukan assessment, dan juga siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, caranya pertama adalah lakukanlah beberapa meeting perkenalan, ya, pertemuan perkenalan dengan beberapa organisasi staff atau dengan partner Anda. Partner tadi yang saya bilang seperti ketuanya atau misalnya gurunya gitu, ya, atau pembinanya yang ada di situ. Dan juga bisa mengambil grassroots group, ya, atau kelompok-kelompok akar rumput, artinya kelompok masyarakat yang sifatnya kecil. Misalnya Anda datang ke warung, ke lapau misalnya seperti itu, ngobrol-ngobrol dengan tetua-tetua, dengan pemuda-pemuda seperti itu. Atau juga bisa dari university research. Nah, ini kalau kita melakukannya misalnya pada organisasi-organisasi yang sudah punya link atau kaitan dengan universitas. Nah, selama meeting ini identifikasilah siapa sebenarnya stakeholder yang relevan. Siapa saja stakeholder yang relevan. Nah, siapa saja orang-orang yang betul-betul terkait dan punya peran penting terhadap komunitas itu, maka Anda catat dia dan masukkan dia sebagai stakeholder. Kemudian termasuk siapa yang stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang di-assess. Kemudian program staff, next, nggak usah aja dipelajari itu, nggak apa-apa. Yang penting adalah siapa-siapa aja orang yang penting yang terlibat dalam komunitas itu, orang-orang yang terkait dengan mereka diidentifikasi. Kemudian learn more about community. Nah, pelajari lebih lanjut tentang komunitas dan juga apa yang menjadi
komunitas atau organization itself yang dilayani oleh sebuah organisasi. Nah, jadi pelajari tentang masyarakatnya, apa yang menjadi tujuan ya, atau apa yang layanan yang diberikan oleh suatu komunitas, di mana bergeraknya. Nah, itu saya tadi tanyakan geraknya di mana, komunitasnya geraknya dalam bidang apa. Kemudian siapa saja residennya. Residennya adalah orang-orangnya. Siapa saja anggota-anggotanya. Kemudian review lah atau cari tahulah apakah sudah ada materi yang sudah sebelumnya tersedia. Artinya apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan need assessment daripada kelompok ini, ya, daripada target ini, sehingga kita punya history daripada perkembangan kelompok tersebut, ya. Nah, ini bisa Anda skip saja mungkin kalau misalnya Anda tidak punya atau Anda yakin baru pertama kali menyentuh kelompok itu dan tidak ada mahasiswa lain sebelum Anda, ya bisa Anda skip saja. Tapi kalau dia suatu organisasi yang cukup besar, ya mungkin Anda harus tanya dulu riwayatnya, adakah yang pernah melakukan assessment sebelumnya di sini, Pak, Bu, Bang, seperti itu. Kemudian sampaikanlah ekspektasi Anda dan pendekatan yang akan digunakan dalam need assessment. Dan yang terakhir, diskusikan dan identifikasi siapa saja orang-orang yang akan berpotensi menggunakan, ya, atau punya agenda di dalam kegiatan Anda yang ada kaitannya nanti dengan kegiatan ini. Nah, ini Anda skip aja bisa. Jadi intinya tadi adalah kesimpulannya, pertama adalah kenali siapa saja orang-orang yang menjadi stakeholder di situ. Kemudian sampaikan apa yang ingin Anda lakukan. Kemudian kenali bergerak dalam bidang manakah komunitas itu, atau orang-orangnya dalam hal apakah, terkait dalam hal apakah, atau masalah apakah yang mereka miliki bersama. Kemudian siapa-siapa saja orangnya. Oke, selanjutnya yang B adalah mempelajari organisasi dan program yang sudah dilakukan. Nah, ini kaitannya adalah partner outside the sponsoring agency need to learn about organizational culture. Nah, ini adalah sikap Anda, ya, yang akan perlu Anda pakai di dalam melakukan need assessment. Yang pertama, kita ambil saja yang penting-penting adalah mengetahui kultur dan filosofi daripada orang-orang yang sedang kita wawancarai atau kita temui, gitu ya. Kemudian lakukan literatur review. Nah, jadi pelajari tentang paper-paper atau artikel-artikel ilmiah yang relevan, ya, dengan organisasi tersebut atau dengan masalah atau dengan kelompok yang ada tersebut. Kemudian ketahui di mana program ini akan dilakukan. Kemudian what current resource do the organization, apa yang bisa ditawarkan oleh satu organisasi, atau mungkin yang Anda punya lah, ya, karena Anda melakukannya sendiri, ya, tidak ada partnership dengan organisasi lain. Apa resources atau kemampuan Anda, sumber daya Anda yang Anda miliki agar bisa melakukan assessment ini. Misalnya soal dana, soal keterjangkauan, soal transportasi, seperti itu perlu Anda kaji. Kemudian identifikasi dan pelajari tentang program yang akan yang akan bermanfaat, ya, yang program-program apa saja yang akan menjadi manfaat daripada need assessment ini. Jadi ketahui juga apa yang akan menjadi tujuan dan manfaat dari assessment Anda yang Anda lakukan terhadap komunitas ini, gitu. Dan yang terakhir, ini adalah mengidentifikasi tujuan, ya, dan apa saja yang akan menjadi target dari need assessment Anda. Yang pertama adalah identifikasi strategi Anda dalam tahap ini. Dalam tahap ini strategi Anda adalah untuk melakukan need assessment terhadap komunitas, seperti itu. Kemudian tentukan tujuan dari need assessment. Kemudian tentukan peran dan apa saja yang menjadi harapan yang harus dicapai oleh setiap partner. Berarti Anda dalam kelompok harus tentukan peran kamu apa, peran saya apa, kemudian apa yang akan kita capai. Kemudian tentukan suatu tujuan spesifik, ya, atau suatu manfaat spesifik dari need assessment ini. Kemudian tentukan sebuah timeline, ya, atau jadwal kegiatan daripada rencana need assessment Anda. Kemudian identifikasi populasi yang menjadi target dan bagaimana cara
mengambil sampel dari populasi ini. Maksudnya seperti ini. Dalam melakukan need assessment tidak mungkin semua daripada anggota daripada komunitas tersebut akan Anda wawancara. Anda tentu membutuhkan sampel-sampel saja ya. Misalnya kalau katakanlah tadi ada komunitas remaja masjid misalnya, tidak mungkin semuanya kan. Yang akan menjadi sampelnya tentu adalah beberapa remaja saja, tidak semua. Kalau semua tentu Anda sendiri akan kerepotan kalau misalnya populasinya luas. Sehingga Anda mulai sekarang udah tentukan nanti kira-kira berapa orang yang akan Anda wawancara, atau yang akan Anda libatkan dalam VGD, atau yang akan mengisi kuesioner seperti itu. Atau apa-apa saja nanti yang akan menjadi langkah-langkah yang akan Anda tempuh dalam mengumpulkan data-data tentang concern atau tentang masalah yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk tahap pertama video ini. Nanti minggu depan kita bahas tahap yang kedua. Oke, sampai jumpa.